Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Kurotul Aini, semester 6B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan untuk memenuhi tugas dari Bapak Edi Sutanto, mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Terima kasih kepada Nurjana dan Siti Rohmah telah memberikan waktunya kepada Ana buat menjelasin audit laporan keuangan. Sebelum Ana menjelasin, Teh Ana meminta izin bahwa video ini akan dimasukin ke YouTube oleh dosen Teh Ana. Boleh? Boleh kan? Boleh. Nih ya, audit laporan keuangan. Audit, kalian udah ada yang tahu audit itu apa? Belum. Belum ya. Di sini pas banget ya. Teh Ana mau jelasin audit. Audit, dia itu kata audit berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pemeriksaan. Sedangkan menurut buku jasa audit dan asuransi, buku punya Teh Ana, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti suatu informasi yang diberikan suatu perusahaan untuk menentukan kewajaran dari laporan tersebut. Laporan tersebut wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terus audit ini dilakukan oleh seorang auditor. Jadi orang yang ngelakuin audit itu disebutnya auditor. Ya, auditor yang bersertifikat CPA. CPA itu konsultan public akuntan. Jadi dia punya nggak sembarang orang mau ngaudit laporan perusahaan atau laporan suatu organisasi. Nggak sembarang orang bisa mengaudit. Jadi harus seorang auditor yang memiliki sertifikat CPA dan dia memiliki sikap kompeten dan independen. Ada yang tahu kompeten? Kompeten yaitu dia memiliki wawasan yang luas tentang standar akuntansi yang berlaku umum. Dia hafal perubahan-perubahan yang terjadi atau revisi dalam sebuah PSAK juga dia tahu. Jadi dia harus seorang auditor yang kompeten. Sedangkan independen artinya adalah berdiri sendiri. Ketika nih ya, contoh nih ya, independen. Ketika Nurjana punya perusahaan PT Nurjana Sukses Selalu. Terus Teh Ana auditor. Kita tuh adik kakak. Nurjana punya perusahaan untuk diaudit, terus Teh Ana seorang auditornya. Terus Teh Ana mau ngelakuin Nurjana itu minta tolong buat auditin dong laporan perusahaan gue. Jadi kalau adik kakak gitu, auditor tersebut tuh bisa dikatakan tidak independen kalau mengaudit adiknya sendiri misalkan. Kita ini adalah adik kakak, nggak boleh. Kalau mengaudit sendiri mengapa? Nggak boleh audit sendiri juga nggak boleh. Kalau kamu misalkan seorang auditor, Nurjana itu seorang auditor, terus diaudit lagi, punya perusahaan diaudit lagi sama Nurjana, nggak boleh. Itu harus diauditnya sama orang lain, sama auditor yang lainnya. Terus tujuan kenapa sih dilakukannya audit? Ya, tujuan auditnya itu adalah seorang auditor memberikan opini atas kewajaran dari laporan tersebut, bahwa laporan tersebut benar-benar disajikan secara wajar dalam segala hal ya, material mulai dari posisi keuangannya, hasil usahanya, arus kasnya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Terus di sini paham audit? Audit. Oke. Terus fungsi audit itu adalah misalkan Nurjana punya perusahaan, Nurjana ya. Terus Nurjana pengen ada investor. Investor adalah orang yang menanam saham ke Nurjana, ya kan? Dana investor. Terus Nurjana tuh setiap tahun kan, setiap bulan, terus setiap akhir periode tahun 2019 misalkan Teh Nur mengeluarkan laporan posisi keuangan untuk meyakinkan investor bahwa kita adalah perusahaan yang berkembang atau menuju berkembang lah, memiliki laba yang banyak, laba yang besar gitu, biar
orang-orang tertarik kepada perusahaannya. Maka dari itu auditor sangat dibutuhkan oleh perusahaan Nur untuk meyakinkan, memberikan opini bahwa laporan yang laporan laba ruginya benar nih segini dan ketentuannya. Terus misalkan meyakinkan bahwa perusahaan Nurjana tuh memiliki aset yang banyak, terus utangnya kecil. Kayak kita aja sih, kalau diri kita sebagai perusahaan, kita mempunyai aset banyak, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, tanah banyak, utangnya kecil. Terus misalkan modalnya besar ya, terus kita bikin usaha, terus kita menghasilkan laba yang banyak. Maka dari itu perusahaan investor banyak banget nyari yang kayak gitu, memiliki aset, terus labanya banyak, agar si investor juga mendapatkan keuntungan dalam usahanya tersebut. Jadi sangat dibutuhkan pada perusahaan yang mencari investor-investor yang untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang tidak ada kejanggalan. Laporan yang kita sajikan wajar tanpa pengecualian. Kan auditor itu memberikan opini. Seorang auditor kadang-kadang dia memberikan opini. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian. Jadi baik-baik aja, perusahaan ini sehat nih, perusahaan Nur nggak ada diselewengkan uangnya, benar-benar emang untungnya banyak, nggak sedikit pun kejanggalan atau kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan Nur. Terus meyakinkan pemerintah juga untuk memungut pajaknya gitu. Jadi kita selaku perusahaan juga harus mengaudit. Misalkan kita punya perusahaan, kita harus membayar audit untuk mengaudit perusahaan kita. Oke teman-teman, audit ini di sini memiliki berbagai jenis audit. Yang pertama dia audit operasional. Dia memeriksa apakah prosedur atau apakah operasionalnya sudah berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Terus ada audit ketaatan. Audit ketaatan adalah mereka misal dari karyawan-karyawannya sesuai dengan ketentuan perusahaan, misal datang tepat waktu, dia ada audit ketaatan. Terus ada audit laporan keuangan. Di sini kita akan menjelaskan audit tentang laporan keuangan. Artinya yang diaudit oleh auditor adalah sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang kelima ini tersebut akan diaudit oleh seorang auditor. Apakah ada kejanggalan, ataukah misalkan ada seorang manajer keuangan, dia menyelewengkan uang kas suatu perusahaan. Nanti itu akan ketemulah misalkan kejanggalan yang terjadi ketika auditor mengaudit sebuah kas tersebut. Misalkan dicek pemasukan dan pengeluarannya, di situ dicek. Jika ada kejanggalan atau tidak relevan, tidak sesuai dengan sesungguhnya, laporan keuangannya dihasilkan 5 juta, kasnya 5 juta, tetapi pada kenyataannya kasnya nggak ada 5 juta. Jadi itu adalah tugasnya audit, memeriksa, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, mulai dari transaksinya, terus tanggal-tanggalnya, itu bakal ada periode mana yang akan diaudit gitu. Jadi seorang audit sangat membantu sebuah perusahaan jika terjadi adanya kecurangan yang terjadi oleh seorang manajer. Terus auditor juga memiliki berbagai macam jenis auditor. Ada auditor akuntan publik itu yang ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan. Terus auditor internal pemerintahan. Kalau auditor internal pemerintahan artinya itu adanya di suatu entitas pemerintahan aja, nggak ada di luar. Kalau akuntan publik dia berlaku umum, misalkan akuntan publiknya,
Oma punya perusahaan, Nurjana punya perusahaan, dan kalian punya perusahaan kan, pengen diaudit laporan keuangannya, udah bener nggak sih, udah sesuai nggak sih, emang bener relevan nggak sih laporan kita gitu, sesuai dengan kenyataannya gitu. Maka audit angkutan publik itu dibutuhkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, entitas atau organisasi tersebut. Sedangkan auditor internal pemerintahan, dia adanya di pemerintahan, dia hanya pemerintahan, misalkan desa-desa gitu, terus BUMN, badan usaha milik negara, tuh misalkan bank ya, bank eta oke termasuk ke dalam BUMN, KRL kereta, BUMN gitu. Artinya dia keuntungannya nanti buat pemerintah karena itu adalah badan usaha pemerintah. Terus ada juga auditor badan pemeriksaan keuangan, terus auditor pajak dia ngecek, dia ngitung benar nggak sih ini pajaknya, misalkan PPh 21 itu adalah pajak penghasilan yang sudah misalkan dia per bulannya udah 4,5 ke atas, nanti dia kena pajak untuk membayar berapa persennya, nanti dia bayar ke negara gitu. Itu khusus auditor pajak. Benar nggak sih ini harus bayar pajak segitu. Terus ada auditor internal. Nah, dalam suatu perusahaan ada namanya auditor internal. Sebelum diaudit oleh auditor eksternal atau auditor akuntan publik, dia pasti ada punya auditor internalnya. Dia memantau, mengendalikan supaya tidak ada terjadinya kejanggalan atau kecurangan yang terjadi oleh karyawan, misalnya manajer keuangannya melakukan kecurangan, ngambil uang misalkan 100 perak aja misalkan masuk ke rekening dia gitu, tetap masuk dalam kecurangan. Maka peran auditor di situ sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan supaya mencari kalau ada kejanggalan misalkan nanti ditemukan sama auditor tersebut gitu. Terus sangat beresiko sekali ya kalau kita selaku auditor, kalau kita tidak kompeten dan independen. Kalau kita tidak kompeten, ketika ada misalkan laporan keuangan kita audit, kita memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan perusahaan tersebut sehat-sehat aja, nggak ada kecurangan, nggak ada benar-benar kita untung perusahaannya misalkan, sedangkan secara realitanya dia tuh sebenarnya rugi, asetnya pada hilang, ada yang nyuri. Nah, di situ nanti ada apa ya keterkaitan sama auditornya. Kok ini opininya wajar tanpa pengecualian, tapi ternyata perusahaannya rugi, perusahaannya nggak punya asetnya kok nggak ada gitu, nggak sesuai. Ini laporan keuangan bener atau enggak sih gitu. Tuh ada kasus Garuda nih ya, dia bikin laporan keuangan yang tidak sesuai, tidak relevan. Dia ngakunya dalam ini misalkan laporan keuangan PT Garuda tau kan, penerbangan. Biar untungnya misalkan triliunan, dalam nyatanya ini sebenarnya rugi beberapa tahun yang lalu. Terus seorang auditor itu sangat beresiko. Auditor yang kemarin yang audit bilang WTP wajar tanpa pengecualian, artinya sehat perusahaan ini, perusahaannya berkembang, untungnya banyak, tapi pada kenyataannya rugi. Dia nanti dia dipanggil oleh pihak yang itu untuk dimintai pertanggungjawaban. Artinya dia nggak sesuai ya, ngelakuin audit tapi nggak sesuai dengan faktanya, karena dia belum kompeten untuk melakukan audit. Dia nggak ketemu kesalahan dari perusahaan tersebut, banyak banget. Jadi terus jadi seorang auditor juga sangat susah ya, dia harus bersertifikat CPA, Certificate Public Accountant. Di sini paham seorang audit? Semoga apa yang tadi dijelaskan emang kalian menangkapnya gitu ya, paham. Ini dunia ekonomi, menjelaskan audit ya, karena kalian juga nanti
omah lulus ya, lulus siapa tahu nanti pengen masuk ke Latansa juga, boleh. Akuntansi gimana sih gitu. Bener-bener kita harus jadi seorang auditor yang kompeten dan independen ya. Kalau misalkan mamahnya Oma punya perusahaan, Oma seorang auditor, nggak boleh nge-audit. Nanti kita dikiranya kan misalkan diperiksa nih, nanti siapa yang audit? Yang audit misalkan ini kan anaknya sendiri ya, pasti dia sekongkol lah ya. Nanti pasti ada kecurigaan, dia bilang pernyataan WTP wajar tanpa pengecualian, tapi ternyata dengar-dengar nggak boleh. Terus kalau misalkan ada WDP wajar dengan pengecualian, wajar tapi ada pengecualian, misalkan kesalahan dari apa gitu. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kali ini obrolan kali ini bermanfaat buat nantinya, biar nambah wawasan juga. Lockdown di rumah tapi dapat ilmu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.